Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Kenalin, nama aku Serenely. Kamu boleh banget panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Yang penting masih bagian dari nama aku ya. Dan seperti biasa, teman-teman yang udah sering nonton video-video di aku gitu ya, aku pengen banget ucapin terima kasih dulu sama teman-teman semuanya atas feedbacknya. Makasih terutama buat kamu yang udah memberikan feedback positif berupa subscribe, likes, dan komen. Aku jadi semakin semangat lagi untuk membuat video-video lagi selanjutnya di YouTube. Dan untuk beberapa hari kemarin memang aku sempat vakum untuk membuat video panjang karena keterbatasan waktu. Jadi aku coba bisa upload dari video short aja gitu ya. Jadi teman-teman boleh juga tuh nonton di short aku. Aku lagi ngadain program baru nih, yaitu One Day One Oracle Serenely. Jadi kamu boleh tonton di sana gitu ya. Semoga bisa membantu untuk meningkatkan vibrasi positif juga ya, reels aku atau short aku gitu. Dan kita nggak akan pick a pile reading kali ini, tapi kita akan general reading. Oke. General reading ini berkaitan pesan khusus dari semesta ini yang pengen disampaikan ini buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang nonton di channel aku dimanapun kalian berada. Ya berarti ini pesannya buat kalian gitu. Dan ini pesan khusus dari semesta yang pengen disampaikan itu berkaitan sama 2024. Jadi apa aja sih yang pengen semesta sampein buat kamu untuk persiapan di 2024 gitu. Makanya aku sediain 3 deck di sini. Deck yang pertama ini kita akan cari tahu tentang general life ya. Jadi kayak secara kehidupan umum itu seperti apa gitu di 2024 kayak gitu. Terus yang ini akan membicarakan tentang percintaan, dan yang terakhir ini akan membicarakan tentang keuangan atau finansial dan karir kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh langsung menyimak aja, jadi nggak usah memilih gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman pengen nonton yang mana duluan nih, misalnya nggak mau general life duluan, karena aku akan mulai dari general life. Aku juga udah sediain nih timestampnya buat general life, buat apa ini percintaan, dan ini karir gitu. Jadi teman-teman tinggal langsung klik aja tuh di kolom deskripsi aku timestampnya. Teman-teman pengen nonton duluan yang mana? Oke, jadi kita mulai dari deck yang ini. Kita akan bacakan kehidupan secara umum di 2024. Hai, ini buat kamu yang pengen denger tentang kehidupan umum ya di 2024. Jadi kira-kira apa sih yang saya pengen semesta sampaikan, dan mungkin juga di sini akan ada pesan-pesannya untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin akan terjadi nanti di 2024. Ada King of Swords, oke, ada Eight of Wands, kamu boleh liatin ini ya, shuffle kartu aku, karena bisa jadi ini adalah energi kamu yang lebih kuatnya terbaca di sini. Oke, di sini ada Five of Pentacles, ada The Magician, sama ada Knight of Cups. Oh, gini ya. Iya. Oke. Jadi 2024 nanti nih sebenarnya banyak banget opportunity atau peluang yang akan terbuka, yang di tahun-tahun sebelumnya nih belum ada peluangnya gitu. Jadi secara general life ini sebenarnya tahun yang bagus buat ngelihat opportunity lagi gitu. Ketika kamu jeli, tapi gini loh, waktunya atau timingnya itu cepet banget datangnya. Jadi ketika kamu nggak nyangka gitu loh gitu,
tiba-tiba ada gitu. Jadi persiapkan diri aja, jangan sampai kehilangan momen gitu. Jadi pesannya kayak gitu. Terus untuk mengambil kesempatan yang ada itu, kamu jangan lupa untuk tetap gunakan logika kamu dalam berpikir. Tetap jadi manusia yang kritis. Kalau misalkan dapat suatu fakta, cek kebenarannya ya, kayak gitu. Jadi gunakan kekritisan atau ketajaman berpikir kamu, pakai logika kamu, terus juga bener-bener jadi orang yang berdasarkan riset, data, dan fakta gitu. Jangan kemakan hoax. Aku saranin teman-teman semuanya kita tetap gunain yang namanya logika kita gitu. Jadi benar-benar pakai otak mikirnya gitu. Dan berdasarkan fakta sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Terus ya, jadi kalau misalkan banyak kesempatan yang muncul pun harus berpikir cepat diambil, tapi juga jangan sampai kalian tergesa-gesa juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan dalam hidup, entah itu berupa apapun ya bentuknya, entah mungkin kalau misal ada beberapa yang lagi ngerasa kesulitan tentang ekonomi, ataupun mungkin lagi sakit juga, ataupun mungkin lagi nyari-nyari peluang untuk kamu punya goals atau cita-cita kamu gitu, itu ada peluangnya sebenarnya. Jadi jangan dilewatin, apalagi itu berupa informasi-informasi yang penting gitu. Oke. Terus pesannya lagi, kalau kamu selama di 2023 ada pernah ngerasa kekurangan atau hal-hal yang gak berkecukupan gitu ya, aku gak tahu apakah ini secara batin ataupun secara fisik gitu ya, kekurangannya ini apa gitu, yang ngerasa kamu tuh ngerasa aku butuh sesuatu gitu. Jadi di 2024 nih ada perasaan kayak gitu. Tapi aku ngerasanya kayak banyak dari kamu yang awalnya itu gak tahu arah mau kemana, tapi bakalan tahu gitu jalannya ini mau kemana gitu. Jadi bakal banyak dapet ilham sih, menurut aku gitu ya, aku ngerasanya. Walaupun emang di awal-awal kayak wah gimana nih gitu, aku nggak tahu harus ke arah mana gitu. Tapi ketika kamu yakin, kamu berusaha, kamu juga banyak berdoa, kamu juga jeli melihat setiap peluang-peluang yang ada gitu ya. Entah ini kayak ada beberapa yang punya problem keluarga, problem kesehatan juga ada. Ini akan nemuin jalan keluarnya gitu, titik terangnya gitu. Dan juga ada beberapa yang mungkin problemnya berkaitan dengan materialistik gitu ya. Aku juga lihat ya kayak banyak ya dari kamu yang akan mengandalkan sisi keberanian dan juga hati gitu. Oke. Jadi di 2024 ini jangan lupakan sisi emosionalitas dan juga sisi rasionalitas kamu yang diseimbangkan kayak gitu, karena akan membangkitkan The Magician. Jadi The Magician ini sesuatu atau seseorang yang memiliki energi untuk manifestasi. Jadi manifestor itu kan dapat menarik sesuatu yang ada di dalam manifestasinya dia, atau secara visualisasi, atau secara dia berdoa atau gimana. Nah itu dia tarik ke dunia nyata, itu dia punya kemampuan buat itu. Nah ini kamu orang-orang yang nonton video ini, congratulations gitu. Di 2024 kekuatan manifestor kamu tuh kuat gitu. Jadi kalau kamu punya impian, cita-cita, punya harapan, ayo cepetan mulai untuk belajar manifestasi gitu, mulai menggambarkan, mulai mengucapkan, mulai dari memikirkan dulu deh, memikirkan hal-hal yang pengen kamu tarik banget nih jadi ada di kehidupan nyata kamu, mulai dari pikiran kamu. Terus kamu setiap mengucapkan sesuatu ya kamu ngerasain seolah-olah kamu udah mendapatkan sesuatu yang memang kamu pengen itu gitu. Dan ketika kamu melakukan habit juga gitu, kebiasaan-kebiasaan, nah itu kamu udah bisa menggambarkan kalau kamu punya sesuatu itu, atau telah mendapatkan atau mencapai sesuatu yang memang kamu harapkan itu. Maaf ya ini hujan kayak gitu sih. Jadi emang ada kekuatan besar sih, tapi persiapkan diri kamu, karena memang ada beberapa yang ngerasain badai ya gitu. Badai di sini dalam artian kayak ada kesedihan, ada hal-hal yang mungkin ada beberapa dari kamu kehilangan sesuatu hal yang berharga atau gimana.
Tapi tenang aja, kamu juga di situ diminta sama semesta untuk nggak berlarut-larut, karena semesta itu lebih sayang sama kamu katanya gitu. Jadi rasakan kasih sayang dari semesta dan terus lanjutkan hidup, kuatkan tekad dan impian kamu. Pastikan kamu manifestasikan sesuatu itu dengan kuat, dengan energi kamu, karena kamu dapat mewujudkan apa-apa yang ada di dalam mimpi kamu gitu. Yang penting jelas gitu ya, kamu maunya apa gitu. Dari Oracle ya, aku pengen tahu nih pesannya buat kamu yang nonton video ini untuk general life di 2024. Aku minta satu. Oke. Thank you. Di sini ada Moon Energy. Jadi di 2024 banyakin untuk Moon Energy, ngambil energi-energi bulan ya kalau di malam hari. Oke. Jadi kalau misalkan banyak hal-hal yang menghampiri kamu itu membuat kamu stres, membuat kamu gelisah, pusing untuk ngadepin suatu situasi, jangan lupa untuk meditasi dan berdoa sama Tuhan, terutama buat di malam hari gitu ya. Jadi di tengah malam kamu bisa menjernihkan pikiran kamu, karena juga dapat bantuan dari energi bulan nih gitu. Karena energi bulan dapat memberikan ketenangan secara emosi dan memberikan kedamaian dalam pikiran kamu kayak gitu. Oke? Jadi itu sih pesannya buat 2024. Semoga kamu suka, dan kalau misalkan kamu ngerasa pesan ini bermanfaat, silahkan diambil ya gitu. Terus diklaim juga secara energi gitu kalau misalkan kamu ngerasa pengen ambil energinya. Tapi kalau misalkan kamu nggak terlalu ngerasa resonate, nggak apa-apa, karena ini adalah general reading. Dan kamu juga boleh banget untuk personal reading kalau misalkan kamu pengen lebih spesifik lagi nih tentang diri kamu gitu pembacaannya ya. Itu namanya personal reading, dan silakan booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Terima kasih, see you on my next video. Bye bye. Hai, ini buat kamu percintaan di 2024 ya. Secara general kita lihat semesta ingin sampaikan apa buat kehidupan cinta kamu di 2024 ini. Watch this video. Kamu boleh liatin shufflean aku ya, biar energi kamu yang lebih masuk ke sini. Kalau skip biasanya gak terlalu masuk. Oke, di sini ada the star energinya. Oke. Maaf ya kalau misalkan lama. Tenang. Oke. Ada lovers, ada 10 of cups, ada 6 of pentacles, dan ada 4 of pentacles. Oke, buat reading percintaan 2024 nih, aku ngerasa positif banget di 2024. Buat kamu-kamu yang menonton video ini secara energi, congratulations, percintaannya meningkat nih aku ngerasa. Soalnya banyak dari doa-doa kalian yang terkabulkan ya, yang terjadi, yang terwujud dalam hal percintaan di 2024. Jadi kuatin atau kencengin doa-doa kamu nih. Kamu kalau buat yang couple, kamu berharap seperti apa kemajuan perkembangan hubungan kalian, atau mungkin bonding di antara kalian pengen lebih erat lagi, atau mungkin hal-hal yang dilalui akan lebih indah lagi, atau apapun itu doa kamu, kemungkinan memang kekuatan besarnya ini akan terwujud gitu. Terus aku juga lihat kalau misalkan yang masih single, yang belum ketemu sama seseorang nih di 2024, selama kamu mengandalkan kekuatan doa, kamu percaya sama
sama kekuatan doa kamu, terus juga kamu menyampaikan hal itu ke Tuhan langsung gitu ya. Maksudnya bener-bener kayak setiap kamu beribadah, kamu doa, terus kamu minta sama Tuhan pengen didatangkan seseorang yang seperti apa, yang buat nemenin hari-hari kamu di 2024 nanti gitu, dan seterusnya gitu. Nah, ini kemungkinan besarnya memang terkabul juga gitu, karena aku ngelihat ada doa restu di sini ya gitu. Jadi aku ngerasa semesta ini ngerestuin kamu untuk ketemu sama the true love atau cinta sejati kamu gitu. Oke. Nah, ini buat yang couple, aku ngerasa kayak bakalan ada keseimbangan nih di antara kalian berdua gitu. Aku lihatnya kamu dan pasangan kamu akan semakin tahu satu sama lain gitu, seperti puzzle yang saling ngelengkapin gitu. Dan memang aku ngerasanya akan semakin kuat chemistry dan ikatan batin di antara kalian berdua gitu. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya jomplang gitu, kayak gitu. Kayak memang saling sayang sih dua-duanya, makin seimbang satu sama lain. Oke, makin rekat juga secara chemistry, aku lihat kayak gitu ya. Terus kalau yang buat yang single, aku rasa apapun yang menjadi doa kamu, terutama untuk menemukan cinta sejati, aku harap di 2024 ini kamu menemukan titik terang. Karena memang aku ngerasa kamu dan your true love itu udah nanti di 2024 ini udah sama-sama seimbang secara energi. Nah, kalau udah semakin imbang biasanya ketemunya cepat gitu. Oke. Terus aku juga ngerasa kayak bakalan banyak warna-warni nih di kehidupan 2024 percintaan kamu nih. Bakalan kayak banyak happiness gitu, banyak warna-warni, dan kamu akan tahu banget dan ngerasa banget kalau yang namanya kebahagiaan itu start from kesederhanaan gitu. Jadi kayak kamu ngerasa ngerasa kebahagiaan itu nggak perlu yang gimana-gimana kok. Sederhana pun asalkan bersama dengan orang yang tepat itu pasti akan lebih indah gitu, akan merasa sangat-sangat indah dan lengkap gitu secara kebahagiaan ya. Terus aku juga lihat ya ada beberapa dari kamu yang mungkin di 2024 ini pengen banget untuk ini udah nikah gitu ya, pengen banget untuk punya anak. Ada juga yang memang pengen ngebesarin anak-anak dengan kondisi yang lebih baik gitu, keluarga yang lebih harmonis. Nah, ini bener-bener terwujud sih di 2024 gitu. Bakal ada kehangatan gitu ya, kehangatan keluarga sih aku lihat gitu. Oke. Terus ini aku juga lihatnya gini, di 2024 ini mungkin kamu, beberapa dari kamu itu punya pasangan posesif, atau mungkin kamunya yang punya tendensi untuk menjadi seseorang yang posesif, gak mau kehilangan sesuatu atau seseorang yang memang berharga banget buat kamu gitu. Iyalah, semua orang juga gak mau ya kehilangan sesuatu yang berharga. Oke, jadi intinya tuh kayak lebih ke banyak saling ngejaganya. Terus ada beberapa juga yang ngadepin possessiveness. Jadi memang aku nggak tahu antara kamu atau pasangan kamunya yang lumayan posesif. Terus buat kamu yang masih single, kalau kamu sayang sama sesuatu, jangan lupa sedekah gitu, karena itu bisa memperlancar segala urusan kamu, termasuk terkait perihal cinta ini gitu, cinta atau jodoh ini ya gitu, cinta sejati kan kita pengennya gitu. Siapa sih yang nggak pengen ketemu sama cinta sejatinya ya kan. Nah, itu jangan lupa memberi kepada sesama, membagikan cinta buat orang-orang di sekitar kamu kayak gitu. Terus kalau misalkan buat yang couple, sayang sama seseorang boleh, tapi ya kamu emang harus kok bener-bener ngejaga pasangan itu. Cuman jangan sampai kamu juga lupa untuk ngejaga hal-hal yang ada di sekitar kamu juga gitu, selain pasangan juga kayak gitu, karena itu mempengaruhi juga sih, aku ngerasanya gitu ya, mempengaruhi kualitas dari hubungan kalian juga gitu. Aku juga liatnya kayak jangan lupa take and give sih, saling berbagi satu sama lain dengan pasangan kamu. Kalau misalnya kamu udah couple ya terutama gitu, jangan pengennya diberikan terus tapi lupa memberikan gitu, kayak gitu sih pesan-pesannya. Oke.
Buat teman-teman semuanya, aku juga pengen banget untuk ngambil pesannya di sini buat teman-teman yang menonton, pesan dari semesta. Oke, thank you. Pesannya di sini ada relationship pattern, ada pola hubungan ya. Ada pola hubungan yang membutuhkan untuk berubah gitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus diubah gitu, polanya gitu ya, caranya gitu. Kalau misalkan kemarin itu kamu misalnya nih di sini kan ada tendensi posesif. Kalau misalkan ini adalah kamu yang posesifnya gitu, diubah ya. Cara posesifnya jangan sampai kayak ngerugiin banyak orang misalnya gitu, jangan sampai nyakitin hati pasangan kamu juga kayak gitu, jangan sampai mengekang pasangan kamu juga kayak gitu. Kalau ini pasangan kamu ya dia berarti yang memang harus berubah kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa terkurung gitu kan gitu karena keposisifannya dia gitu. Jadi itu sih. Terus juga harus saling mengimbangi, itu polanya ya, patternnya. Terus kalau misalkan buat yang single, aku mau lihat lagi. Oke, thank you. Ada new love, yes. Buat yang single ada new love, ada cinta baru nih yang datang. Jadi di 2024 selamat menyambut cinta gitu. Ada seseorang yang bakal datang memberikan kesempatan untuk jiwamu bertumbuh dalam cinta gitu. Jadi siap-siap buat yang para single nih, buat ketemu sama seseorang yang memang berpotensi ya gitu untuk menjadi seseorang di dalam hidup kamu, karena kamu menemukan cinta baru dalam hidup ini. Sekian yang dapat aku sampaikan, semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Kamu boleh lanjut lagi nonton buat yang pengen lihat juga nih tentang karir dan keuangan di 2024, silahkan banget. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa resonate, silahkan kamu claim energinya. Kalau misalkan kamu pengen readingnya lebih spesifik lagi nih buat kamu, itu namanya personal reading ya. Silahkan kamu booking di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @saraneli.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on my next video. Bye bye. Hai, ini buat teman yang menonton video ini semuanya. Kita akan lihat semesta pengen kasih tahu kamu apa. Nine of Pentacles tentang keuangan ya di 2024 ya. Karir dan keuangan teman di 2024. Oke. Karir dan keuangan teman 2024. Ada Two of Wands. Oke. Karir dan keuangan teman 2024. More. Aduh. Ini sih susah ya nariknya. Aku tarik aja kali ya. Tarik boleh nggak? Ya, ada Five of Cups, ada Queen of Cups, dan ada Two of Swords. Oke. Buat karir di 2024 ini bottomnya Nine of Cups. Oke, jadi 2024 ini sebenarnya buat kamu yang pengen banget untuk segera memiliki
kemandirian kemandirian secara finansial. Aku ngerasa ini ada peluang besar di 2024. Kamu akan lebih banyak lagi menikmati waktu kamu untuk menikmati hal-hal yang memang sudah kamu harusnya nikmati hasil kerja keras kamu di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan terkait keuangan, kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya kamu udah bekerja keras, ini waktunya kamu untuk menikmati hal-hal itu. Tapi buat kamu yang baru start di tahun 2024 ini, aku ngerasa kamu diminta untuk lebih banyak research. Jadi kayak banyak cari ilmu pengetahuan, banyak cari-cari peluang juga. Kalau misalkan kamu mau fokusnya ke karir, ya cari gitu karir apa yang memang bener-bener cocok dan peluangnya besar buat kamu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau fokus ke bisnis, cari juga bisnis yang memang bener-bener pakem nih, kamu bisa tekunin hal itu dan kamu cari tahu tentang seluk-beluk hal itu gitu. Jadi semakin banyak kamu tahu, semakin mudah kamu untuk mendapatkan atau mencapai goals yang memang sudah kamu pengenin gitu. Tapi ini ada beberapa yang memang akan ngadepin rasa kecewa dulu ya gitu, karena di sini ada Five of Cups. Jadi ada perasaan kecewa dan kesedihan, dan juga aku ngerasa kayak di sini ada Five of Swords. Jadi ada beberapa yang perang pikiran juga nih terkait karir, bisnis ataupun keuangan kalian gitu di 2024 gitu. Jadi gunain aja kebijaksanaan kamu. Dan di sini juga diminta selain kamu gunain rasionalitas dan logika, kamu juga harus gunain empati kamu ya. Kayak gitu, benar-benar gunain hati dan kendalikan sisi emosionalitas kamu. Kayak gitu. Terus kendalikan juga tingkat kepercayaan kamu sih. Kamu harus lebih percaya sama diri kamu sendiri. Dan juga kamu harus lebih bisa memfilter nih antara orang-orang yang memang layak untuk kamu berikan hati dan kepercayaan, dan orang-orang yang memang gak layak untuk kamu berikan hati dan kepercayaan. Itu untuk karir, keuangan, dan juga bisnis atau apapun itu yang berkaitan dengan materialistik ya gitu. Terus aku juga lihatnya gini, kamu akan mencapai kesuksesan dan kamu akan mencapai kestabilan secara finansial. Tapi memang itu tadi ada hal-hal yang kayak kamu harus tanganin dulu nih gitu. Kalau misalkan kamu masih banyak pikiran atau mungkin sering ibaratnya ini tuh kayak Five of Swords tuh kayak seseorang yang memiliki perdebatan, pergolakan tapi di dalam kepalanya sendiri gitu. Jadi jangan lupa kalau misalkan kamu berpikirnya terus-terusan pakai logika, kamu juga butuh hati gitu. Jadi imbangin hal itu. Kalau kamu terus-terusan pakai hati, kamu juga butuh logika gitu. Jadi imbangin antara hal itu ya. Terus jangan hilangin rasa empati kamu. Aku ngerasa banyak orang-orang yang lumayan empati ya di pengikut aku gitu. Maksudnya di subscribers aku atau mungkin orang-orang yang nonton video ini gitu. Jadi aku juga liatnya kalau kamu sedih akan sesuatu, jangan berlarut-larut sama kesedihan itu. Jangan cuma terpaku atau melihat suatu kesedihan atau kegagalan ataupun kekecewaan yang kamu dapetin gitu. Di 2024 memang ada potensi untuk kita ngerasain kegagalan, tapi setelah itu juga ada yang namanya peluang gitu. Jadi kamu harus berbalik arah bahkan mungkin, atau melihat ke sekitar gitu, bukan hanya ke satu objek aja. Kalau ada nih peluang buat kamu yang lainnya gitu. Oke. Ini kan seseorang yang fokus sama cups yang terbalik, padahal di belakangnya ada satu cups yang tegak lurus gitu, dan ini udah siap nih buat diraih gitu. Jadi itulah gitu gambarannya di 2024 ya. Oke, terus aku juga liatnya semakin banyak kamu research, mencari-cari ilmu pengetahuan dan wawasan baru, semakin bagus buat kamu gitu. Semakin mencerdaskan kamu juga dan menunjang bisnis ataupun karir kamu, dan meningkatkan status sosial ataupun finansialnya kamu kayak gitu. Kalau kamu banyak pikiran, kamu jangan lupa cuma berpikir aja gitu. Istirahatkan pemikiran kamu
dan juga kamu gunain ketenangan dan juga kata hati kamu ikutin gitu katanya. Oke. Terus aku mau lihat dari pesannya ya di sini dari oracle-nya. Semesta pengen bilang apa sama kamu buat karir 2024 dan keuangan ya. Oh, ada lost and found. Lost and found. Ada sesuatu yang hilang dan ada sesuatu yang ditemukan nih. Oke. Kamu mendapatkan energi dari semesta itu untuk menemukan sesuatu yang udah hilang gitu. Kalau misalkan kamu di tahun-tahun sebelumnya kamu pernah kehilangan sesuatu, kamu akan ditemukan kembali dengan sesuatu itu yang bahkan mungkin akan lebih baik daripada yang hilang tersebut gitu. Oke, jadi kalau misalkan kamu ngerasa pernah kehilangan sesuatu, bisa aja apa aja ya bentuknya gitu, terutama dalam hal materialistik, kamu akan ditemukan kembali gitu. Jadi kayak kamu kehilangan sesuatu, kamu udah ikhlas, kamu udah surrender, terserah Tuhan aja gimana gitu. Ya udah gitu, kamu jalanin hidup hari-hari, bahkan kamu udah lupa sama kehilangan tersebut. Nah, tiba-tiba diganti nih sama Tuhan gitu. Jadi kayak phone gitu, menemukan sesuatu yang memang bisa ngegantiin hal itu, bahkan jauh lebih baik gitu ternyata yang diganti ini di 2024 gitu. Oke. Jadi aku ngerasa kalau misalkan kamu lagi ada yang situasinya lagi di bawah, atau mungkin ada beberapa yang kena PHK, atau mungkin ada beberapa yang harus kehilangan kesempatan karena mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada sesuatu yang urgensi lainnya yang membuat kamu tidak menetap di suatu karir, atau mungkin kamu kehilangan peluang bisnis atau lain-lain. Apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal materialistik yang kamu punya, yaitu kamu pernah kehilangan sesuatu, pernah dirampok, dicuri atau apapun itu. Nah, itu kamu akan menemukan lagi nih di 2024 yang bahkan rezekinya jauh lebih baik ya daripada yang kemarin gitu. Oke, jadi jangan sedih berlarut-larut ya, karena memang ada sesuatu yang Tuhan telah siapkan buat kamu di 2024 nanti. Oke, terus jangan terlalu banyak pikiran juga. Kalau misalkan kamu punya pemikiran, mohon dilihat dan ditimbang-timbang, bukan hanya dengan logika aja tapi juga dengan intuisi kamu ya. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga kamu juga ngerasa ini bermanfaat ya. Kalau misal kamu ngerasa bermanfaat, kamu boleh klaim energinya. Kalau misalkan kamu pengen lebih spesifik lagi nih membacanya, itu kamu boleh banget untuk booking personal reading di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenally.sere. Sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga kamu suka dan terhibur. See you on my next video. Bye bye.